Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin, dan bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini edukasi akan memberikan informasi terpenting yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang mana segera lakukan setelah hasil pendataan tenaga non-ASN keluar atau prafinalisasi. Menpan RB telah memberikan waktu 3 hari mulai sekarang. Silakan Bapak Ibu cek akun masing-masing yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu Bapak Ibu lakukan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Menpan RB berakhir. Baik, jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Informasi ini telah disampaikan oleh Menpan RB yang mana telah dikeluarkan surat edaran yang perlu Bapak Ibu yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN beberapa minggu yang lalu. Perlu kita ketahui bersama apa yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah melakukan pendataan, dan perlu Bapak Ibu ketahui apakah nama Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori pendataan dan sudah memasuki yaitu atau sudah masuk ke dalam database. Dan jika Bapak Ibu belum melakukan, maka segera lakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan Menpan RB berakhir. Baik, kita lihat yaitu surat edaran yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Oke, surat edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang mana surat tersebut di sini adalah mengenai tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bahwa surat ini dikeluarkan yaitu pada 29 September tahun 2002 yang lalu, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah mengenai tentang bahwa surat ini telah ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat, dan yang kedua ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK instansi daerah. Bahwa bunyi surat tersebut adalah sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022. Hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah yaitu telah ditindaklanjuti ya dengan langkah inventarisasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Berikutnya yang mana bunyi tersebut sebagai berikut. 1. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN ya, yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Yang kedua, pendataan sebagaimana tersebut dilaksanakan bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai data dasar tenaga non-ASN. Yang ketiga, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan 30 September 2022 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat yaitu sebanyak 2.113.158, yang mana dari 2 juta tersebut terdiri dari 60 instansi pusat dan 522 yaitu instansi daerah. Berdasarkan telah ABKN bahwa ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri PAN RB pada tahun 2022 yang lalu. Artinya Bapak Ibu bahwa data yang sudah masuk per 30 September kemarin itu ternyata masih banyak data-data yang bodong atau data yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri PAN RB.
Maka di situ ya Menteri Pan-RB melakukan yaitu uji publik ya, yang bertujuan adalah untuk menghindari data-data palsu atau data bodong. Sehingga di sini ya berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan-RB yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Yang kedua, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN, yang mana untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan-RB tanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Artinya pada poin kedua ini Bapak Ibu, yaitu masih diberi kesempatan untuk melakukan pendataan jika di instansi atau Bapak Ibu belum melakukan pendataan ya. Nah, itu tujuannya adalah salah satunya. Yang ketiga yaitu hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan ya kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat yaitu tanggal 8 Oktober 2022. Ini tanggal 8 Oktober tahun 2022. Sekarang sudah tanggal 5 Oktober, berarti ada waktu 3 hari lagi Bapak Ibu ya untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan ya. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu baik tenaga non ASN ya, di sini khususnya tidak hanya guru ya, semua yang kategori termasuk dalam data ASN silakan bisa Bapak Ibu cek yaitu hasil pendataan sementara ya, dikatakan sementara. Silakan Bapak Ibu cek di akun ya atau di portal resmi instansi masing-masing ya Bapak Ibu. Dan jika di situ ya terdapat hal yang dicurigai atau data yang tidak sesungguhnya, maka silakan Bapak Ibu untuk melapor ya, silakan untuk melapor. Kemana arah melapornya? Ya, lapornya itu ada yaitu wajib dilakukan jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non ASN BKN. Artinya di aplikasi pendataan tenaga non ASN BKN tersebut di situ ada yaitu kolom tersendiri untuk menerima pengaduan dari masyarakat ya. Mengapa kita perlu mengadu dengan data tidak sesungguhnya atau data bodong? Karena di situ jika kita diamkan maka itu salah satu yaitu menghambat kita ya, menghambat kita atau memperkecil peluang kita untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Ingat ya, pendataan ini emang bukan bertujuan untuk pengangkatan pada tahun ini, namun untuk pemetaan. Setelah pemetaan ini, maka pemerintah akan melakukan yaitu di tahun 2023 akan melakukan pemetaan tersebut. Setelah itu, maka pemerintah akan yaitu mudah untuk membuka informasi kebutuhan ASN di instansi tersebut. Berikutnya yang kelima adalah data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak ya, artinya ada SPTJM Bapak Ibu. Yang mana surat SPTJM ini ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, maka tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non ASN ya. Artinya PPK daerah wajib menyertai SPTJM, yang mana SPTJM tersebut bertujuan apa? Yaitu bertujuan adalah yang mana SPTJM tersebut sebelumnya ya dikeluarkan atau
dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Dan apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai, ya, ketentuan surat Menteri PAN-RB dan surat Menteri PAN-RB nomor B 1511M.SM.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik dari pimpinan unit kerja maupun pejabat pimpinan kepegawaian, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, di sini jika PPK tersebut tidak menyertakan SPTJM, ya, atau dia menyertakan SPTJM namun masih ada data yang tidak sesungguhnya, maka yang bertanggung jawab adalah PPK tersebut atau yaitu unit kerja yang bersangkutan yang akan yaitu menerima risiko, ya, yang mana pertanggungjawaban hukum tersebut, ya. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mengecek, ya, data-data instansi masing-masing. Supaya lebih jelasnya, ya, ikuti terus video ini. Ya, video berikutnya kami akan menyampaikan yaitu hasil pendataan masing-masing instansi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.